Shalom dalam tahun penantian ataupun persiapan. Maka masuklah kita dalam bulan ini bagaimana harus selalu siap sedia, selalu siaga. Saya pernah sebutkan beberapa kali, saya percaya beliau tidak keberatan. Saya sangat terkesan dengan seorang rekan saya di Bali ini, namanya beliau pendeta siaga waspada. Jadi kalau Bali siaga waspada gitu ya. Saudara, di dalam firman Tuhan saya peringatkan Tuhan Yesus Matius 24 ayat 4. Waspadalah. Karena apa saudaraku? Iblis menyaruh seperti malaikat terang. Akan ada guru palsu, nabi palsu, pengajaran palsu. Dia adalah ahli dalam deception, penipuan. Karena itu saya percaya waktu iblis pakai ular tidak mengerikan, menjijikkan seperti sekarang, tapi pasti sangat menarik. Dan dia sudah berteman dengan Hawa. Nah kemudian di dalam Matius 24 ayat 42, siap sedia seperti tentara. Rasul Paulus adalah seorang tentara Romawi. Dia dilatih sebagai tentara, saudara. Karena ini istilahnya semua istilah tentara ya. Waktu pertama kali saya pergi ke Israel, saya diperingatkan oleh guide. Anda jangan yaitu tersinggung. Kalau kami semua dilatih secara tentara dan akan melihat Anda dengan curiga. Ternyata saudaraku merugikan mata saya sipit. Sebab dikira Red Brigade saudaraku yang dari Jepang yang menyerang Israel itu. Tetapi mereka sudah beritahu jangan tersinggung. Karena mereka selalu siap sedia. Demikian juga bagaimana ada bahaya di depan seperti orang-orang Korea Selatan. Mereka semua harus wajib militer. Ya, kalau Israel karena jumlah lebih sedikit, pria wanita latihan jadi wajib militer. Tetapi Singapura dan Korea Selatan itu belajar Israel wajib militer. Demikian juga sebagai umat Tuhan, kita harus selalu siap sedia. Saya ingat bagaimana seorang militer itu berbeda. Saya punya seorang teman yang dia itu dulu bais ya. Dia kolonel. Dan akhirnya jadi pendeta. Dia peringatkan kita tahun 98. Kok aneh ya Ambon ini sekarang? Anda nggak lihat apa-apa Pak. Perhatikan ya. Marka jalan. Bukan marka jalan, itu nama jalan. Itu warnanya hijau. Maksudnya apa? Buat kita, apa artinya itu? Tapi dia seorang intelijen. Seorang bais. Dari bais. Tentu saja sudutnya, pandangnya beda dengan kita. And you know what happened tahun 99? Kita dibenturkan satu sama lain. Sesama bangsa, sesama saudara. Mereka sudah bisa lihat. Kenapa 911 terjadi di New York? Kenapa 7 Oktober terjadi? Karena mereka tidak percaya intelijen. Mossad sudah memberitahu kepada CIA, mereka tidak anggap. Dan merasa hebat Mossad, 7 Oktober mereka kecolongan. Karena itu kita belajar saudaraku, keluargamu mau dihancurkan, hidup mau dihancurkan. Hati-hati yang pertama. Waspada. Kedua siap sedia. Tentara kalau jaga malam tertidur, hukumannya waktu perang, bisa hukumannya mati. Kenapa Kapten boleh bawa pistol? Ya untuk mengeksekusi orang yang tidak siap sedia. Karena itu siap sedia, siaga, waspada. Tuhan memberkati kita, haleluya, amin. Shalom, shalom Bapak Ibu Saudara. Ada sukacita, amin. Ya, boleh beri senyuman terbaik ke kanan kirinya. Mungkin katakan shalom, apa kabar? Ya, puji Tuhan, kita dapat berkumpul bersama di tempat ini, saudara. Sungguh sangat sukacita bisa bertemu, berjumpa lagi dengan Bapak Ibu semuanya di tempat ini. Pasti tidak ada yang kebetulan kalau kita bisa ada di tempat ini. Kita ada sebagaimana kita ada di tempat ini, itu semua karena kasih Tuhan, itu semua karena kemurahan Tuhan atas hidup kita. Amin. Seperti senior pastor mengatakan, kita harus waspada di bulan ini, bulan yang baru. Kita akan masuk ke dalam tema yang baru, stay vigilant. Kita mau senantiasa untuk waspada, Bapak Ibu. Kita mau meletakkan seluruh pengharapan kita hanya di dalam Tuhan, karena Tuhanlah yang memegang seluruh kehidupan kita. Aman dalam genggaman Tuhan. Amin. Pagi hari ini kita mau siapkan diri kita lebih lagi.
Kita mau datang di hadirat Tuhan, kita mau sambut Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk kemurahan-Mu dalam hidup kami. Sungguh kami tidak bisa melakukan apa-apa Tuhan tanpa Engkau yang memampukan setiap kami. Pagi hari ini Tuhan kami datang dengan kerinduan kami mau bawa hati kami mau buka hati kami untuk menerima berkat yang baru dari Tuhan. Apa yang ingin Tuhan genapi dalam hidup kami, biarlah kami semakin peka, biarlah kami semakin mengerti Tuhan, apa yang menjadi keinginan Tuhan dalam hidup kami. Kami ingin setia Tuhan, apapun yang Tuhan percayakan dalam hidup kami ingin melakukan dengan segenap hati. Karena kami percaya Tuhan, sungguh tidak ada rencana-Mu yang gagal dalam hidup kami. Pengharapan kami tidak akan hilang Tuhan, karena kami meletakkannya di dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini, lawat setiap kami, jamah setiap kami. Kami rindu Tuhan untuk meninggikan nama-Mu di tempat ini. Biarlah nama Tuhan saja yang ditinggikan. Haleluya. Amin. hidup kami Tuhan. Nyata di dalam hidupku, sungguh Kau yang termulia. Kami mau menyembah Tuhan. Jiwaku pun menyembah. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu.
Lebih besar daripada kasih-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan, Kau sungguh besar. Naikkan ucapan syukur-Mu Bapak Ibu Saudara. Naikkan ucapan syukur-Mu. Sembah Tuhan, panggil namanya. Dia nama di atas segala nama. Dia Raja di atas segala raja. Dia Raja atas hidupmu. Dia Raja yang bertahta di hatimu. besar.
mengucap syukur memiliki Allah seperti Engkau. Sungguh Tuhan, kami sangat mengasihi Engkau di atas segala-galanya. Kau yang bertahta, Kau berdaulat atas hidup kami. Kami rindu Tuhan untuk memberikan yang terbaik hanya bagi nama-Mu Tuhan. Yang siap untuk memuji nama Tuhan lebih lagi, sama-sama kita katakan amin. Beri kemuliaan yang terbaik bagi nama Tuhan. Saudara, boleh sambil tos kanan kirinya, sungguh besar Tuhan itu. Dari yang ku harapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikan ku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Amin. Bersama pasti menang. Tinggi nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan senang hati, Raja keagungan. Kau biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Amin. Kau yang berikan ku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaran-Mu. Bersama kita pasti apa saudara? Ku pasti menang. Tinggi nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan senang hati, Raja keagungan. Nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan senang hati, Raja keagungan. Tinggi nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan senang hati, Raja keagungan. Oh Raja, Raja keagungan, Raja keagungan. Yang bagi nama Tuhan yang paling luar biasa. Yes. Di dalam Tuhan tidak ada rencana yang gagal. Di dalam Tuhan sungguh semua sudah dirancangkan dengan sedemikian rupa. Rencananya yang sungguh indah pasti Tuhan akan genapi di dalam hidup kita. Amin saudara. Pengharapan kita tidak akan hilang karena kita menaruh di
dalam tangan Tuhan yang sungguh menggenggam kita dengan sangat erat. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang Tuhan. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Darah-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesusku aku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu Tuhan, nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku
Sungguh kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Dan kami percaya itu bukti bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup. Kami mau dedikasikan seluruh hidup kami sepenuhnya hanya bagi kemuliaan nama-Mu. Karena kami tahu tanpa Engkau kami ini bukan siapa-siapa. Bahkan tanpa Engkau kami ini bukan apa-apa. Dan kalau hari ini kami boleh ada dan terus Engkau memberkati dengan hikmat-Mu, dengan pengertian-pengertian yang baru, untuk kami boleh menghadapi setiap tantangan di dalam kehidupan yang ada. Kami percaya itu semua juga karena Engkau. Terima kasih Bapa, memberkati setiap kami, sehingga ketika kami datang ke tempat ini tidak ada yang pernah sia-sia, karena kami akan menemukan hikmat yang dari Tuhan, sesuatu ilahi yang Tuhan akan nyatakan dalam hidup kami, dan kami menjadi orang-orang yang lebih daripada seorang pemenang. Terima kasih Bapak, kami bersyukur dan menyerahkan semuanya dari awal sampai akhir hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Sekali lagi mau berdoa mengucap syukur buat segala apapun yang Kau sudah nyatakan di dalam kehidupan kami ini. Bahkan ketika kami bangun, kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Kami boleh kembali bernafas, dan kami boleh ada bersama-sama di tempat ini. Terima kasih Bapak, kami bersyukur di dalam nama Tuhan kami yang ajaib, Tuhan kami Yesus Kristus. Dan semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semuanya, apa kabar? Ya, kasih salam kanan kirinya dulu biar enggak boring ya. Ya, puji Tuhan. Pagi hari ini kita ada di awal bulan Oktober. Tinggal beberapa bulan lagi kita akan meninggalkan tahun 2025. Saya percaya masih ada hal-hal ajaib yang Tuhan akan nyatakan dengan cara-caranya yang ajaib pula. Nah Bapak Ibu Saudara, bulan Oktober adalah bulan yang sudah diberikan temanya, yaitu staying vigilant atau tetap waspada. Tetap waspada. Dari Matius 24 ayat yang ke-44 dikatakan, sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Kemarin ketika saya bersih-bersih rumah, dan sebelumnya memang saya sembari menyiapkan apa yang kita akan sama-sama pelajari pagi hari ini, sempat saya melihat satu lemari yang sebetulnya beberapa hari lalu saya sempat juga tata. Ya, saya ambil barang dari lemari tersebut dan tidak ada sesuatu yang aneh. Tapi ketika kemarin saya sempat buka, saya dikejutkan karena apa? Ternyata ada satu barang yang sudah warnanya coklat dan ternyata di dalamnya itu rayap Bapak Ibu Saudara. Dan itu sangat mengkhawatirkan, karena apa? Itu kalau didiamkan mungkin semua isi daripada lemari yang ada pasti akan dihabisi oleh rayap itu. Nah ini bicara tentang kadang kita ini nggak pernah menduga sesuatu yang terjadi. Bahkan kalau Bapak Ibu Saudara hari-hari ini sempat mengikuti isu yang ada di mana? Jawa Timur ya.
ya, ada satu pondok pesantren yang bangunannya rubuh, dan itu tiba-tiba saja semuanya terjadi. Nah, sekali lagi ini bukan bicara tentang kita harus berhati-hati, berjaga-jaga, ya. Memang kalau kita melihat dari Matius 24 ayat yang ke-37, nanti Bapak Ibu Saudara bisa baca lebih lengkapnya sampai yang ke-44, tadi dikatakan sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Di ayat 37 dikatakan sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Hidup waspada itu bukan sekedar berjaga-jaga, tetapi menjaga hati dan hidup agar tetap benar di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kemarin saya sempat juga ketika selesai mempersiapkan, kemudian kami ada di satu tempat, saya ketemu dengan salah satu hamba Tuhan yang cukup senior. Saya sempat cerita beberapa hal, kemudian dia sampaikan, Roy, kalau kita mencermati hari-hari yang terjadi, hari-hari seperti sekarang ini, tidak salah kalau kita memang mesti harus waspada, berhati-hati, berjaga-jaga juga. Karena apa? Karena dunia mengarah kepada perang dunia yang ketiga. Tanda-tandanya itu sebetulnya hampir sama ketika perang dunia pertama, perang dunia kedua, dan ini mulai mengarahnya ke sana. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat juga mulai muncul yang namanya kubu-kubu di dalam negara-negara yang ada. Blok Barat itu ada Amerika dan juga sekutu-sekutu yang ada. Kemudian Blok Timur itu Rusia dan Tiongkok, itu mereka yang menjadi leadernya, menjadi pemimpin-pemimpin yang ada. Kemudian mereka mulai membuat satu kegerakan yang namanya BRICS, ya, BRICS, ya. Brasil, Rusia, India, China, Afrika Selatan, bahkan juga bertambah Mesir, Iran, Uni Emirat Arab itu juga ada, mereka bergabung juga, Ethiopia, ya, dan itu merupakan sebuah tanda-tanda memang yang Alkitab juga sudah tuliskan. Nah, bagian kita memang mesti harus berhati-hati, waspada, ya. Di ayat yang ke-41 nanti Bapak Ibu Saudara juga coba baca dari Matius 24. Kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Bapak Ibu Saudara, ini bicara tentang pribadi lepas pribadi. Jadi kita nggak bisa nanti ketemu Tuhan itu rombongan, ya. Jadi kita harus mempersiapkan diri kita. Nah, kita akan melihat apa yang saya sudah tangkap dari pagi hari ini yang akan kita pelajari, yaitu hidup benar di tengah dunia yang rusak. Kejadian 6 ayat 5 sampai yang ke-22. Kejadian 6 ayat 5 sampai yang ke-22. Saya ingin kita semua bisa sama-sama membaca, merenungkan, dan kemudian kita belajar apa yang tertulis. Ya, untuk itu kita akan baca dua ayat, ya. Kemudian bergantian dengan Bapak Ibu Saudara. Mari kita bangkit berdiri. Saya dorong kita semua ketika kita ada di tempat ini, ayo siapkan Alkitab kita. Ya, walaupun sebetulnya tim multimedia sudah menyiapkan di layar, tetapi alangkah baiknya kalau kita juga mempersiapkan diri untuk kita membaca dengan materi dengan buku atau handphone yang sudah ada aplikasinya. Dikatakan di sini ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata,
Maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakkan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan, kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ya. Sekarang ini kalau kita melihat dari apa yang baru saja kita baca, di zaman yang semakin rusak, kebenaran makin sulit ditemukan, bahkan kejujuran juga dianggap aneh, dan dosa mulai terlihat biasa. Banyak orang tidak lagi mencari kebenaran, tapi mencari yang namanya pembenaran. Bahkan Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat di media sosial, berita bohong itu lebih cepat dipercaya daripada fakta yang ada. Ini benar-benar terjadi, ya. Saya ketika beberapa hari lalu sempat melihat di Instagram saya ada satu negara di Afrika yang mereka sedang menanti-nantikan rapture atau kedatangan Tuhan di sebuah hutan, ya. Dan itu cukup menjadi isu yang mungkin hamba-hamba Tuhan juga sempat menjadi sebuah perenungan juga, karena mereka benar-benar melakukan hal itu karena ada satu hamba Tuhan yang menyampaikan bahwa tanggal 23 atau 13 September kemarin itu Tuhan datang, katanya seperti itu. Sehingga mereka jemaat berbondong-bondong ratusan, mereka ada di satu tempat di hutan, kemudian mereka bersorak-sorak melihat ke atas, mereka menantikan kedatangan Tuhan itu.
Nah, ketika saya membaca hal itu, saya mencoba untuk mencari apakah ini benar-benar terjadi seperti yang tertulis, yang diberitakan seperti itu. Bapak Ibu Saudara, ternyata setelah dicari, digali lebih lagi, itu tidak sesuatu yang benar-benar real yang terjadi. Jadi banyak sekali isu-isu yang diangkat yang membuat orang itu mungkin khawatir, takut, dan menjadikan sebuah perdebatan dan hal-hal yang membuat itu semakin ramai, ya, viral seperti itu. Nah, makanya kita mesti harus hati-hati ketika kita share sesuatu yang menurut kita ini perlu. Ayo kita sharingkan biar mereka semua orang pada tahu. Nah, belum tentu itu benar adanya. Makanya kita harus benar-benar mencermati, kita harus cari tahu apakah sumbernya itu benar-benar akurat, sesuai dengan apa yang diberitakan. Nah, banyak orang yang berkata jujur justru diserang saat ini. Sementara orang yang memutarbalikkan kebenaran justru dipuji karena apa? Pandai berbicara. Dunia sekarang ini bukan sekali lagi kekurangan informasi, tapi kekurangan yang namanya kebenaran. Orang lebih menghargai hasil yang cepat daripada proses yang benar. Orang yang jujur dianggap bodoh, tidak luwes, tidak bisa membaca peluang. Sehingga akhirnya banyak kali muncul yang namanya korupsi. Ya, karena ini sebuah kesempatan. Kalau enggak, ya kita lewat. Kita enggak akan mendapatkan sesuatu. Nah, sementara kita ini ada di sebuah komunitas representative of Christ Kingdom. Kita ini adalah perwakilan kerajaan Allah. Jadi kita harus benar-benar mengerti value-nya, nilai-nilainya daripada kita berjemaat, di mana kita ditempatkan. Kita punya value yaitu love, integrity, grace atau generosity, kemudian humility atau kerendahan hati, dan truth bicara tentang kebenaran. Hal ini yang tentunya harus selalu kita pahami ketika kita mau melakukan sesuatu. Apakah apa yang kita lakukan itu sesuai dengan nilai-nilai yang kita tangkap, yang kita tahu, yang kita benar-benar coba untuk mengaplikasikan dalam kehidupan kita. Beberapa waktu lalu, Bapak Ibu Saudara, saya sempat ketemu juga dengan seseorang dan beliau cerita banyak apa yang dia sampaikan dengan gereja di mana dia sempat ada, dan dia sampaikan bahwa ternyata, ya sekali lagi saya katakan bahwa orang Jawa bilang sawang sinawang, ya, orang itu melihat tampilannya, melihat casingnya, tapi sejujurnya kita nggak pernah tahu apa yang ada di dalam kesehariannya. Makanya saya juga belajar ketika berbicara di depan Bapak Ibu Saudara, tentunya juga belajar untuk bisa mengaplikasikan dalam keseharian yang ada. Nah, seringkali istri saya, Bu Monik ini yang selalu menjadi alarm, ya, bahkan juga Jemima juga, ya, artinya bahwa kalau didapati tidak melakukan seperti yang pernah saya sampaikan, mereka selalu mengingatkan. Ngomongnya gampang, tapi ngelakoninya nggak gampang. Ya, bahkan yang saya terkejut pada waktu itu, beliau sampaikan bahwa dia sempat katakan bahwa ini salah satu leader daripada tempat di mana dia berada. Mereka sempat ada salah paham, kemudian mereka bertengkar. Nah, di ujung-ujung sebuah pertengkaran itu dia sempat katakan, orang ini sempat katakan, "Tak bunuh kamu," katanya gitu. Padahal kan ngerti kebenaran, ya, seorang yang tahu daripada nilai-nilai yang ada. Tetapi ya itulah Bapak Ibu Saudara. Nah, ketika saya dengar hal itu, jujur saya sempat kaget, ya, bahwa kok bisa sampai terlontar kata-kata seperti itu. Kalau orang dulu zaman mama saya, kalau kita ngomong yang jelek, hati-hati, nanti nak setannya lewat dicekel, itu terjadi. Tapi benar Bapak Ibu Saudara, ya, apa yang kita ucapkan ini harus sesuatu yang positif, yang membangun. Jangan
perkataan yang pesimis, ya. Kita harus benar-benar memiliki optimis, ya. Optimis bukan bicara tentang ambisi, tetapi kadang memang ambisi juga diperlukan untuk sesuatu yang baik, sesuatu yang untuk kita benar-benar termotivasi, untuk kita bisa bergerak lebih dahsyat lagi. Nah, hal-hal yang dulu dianggap salah, kini dianggap wajar. Termasuk Bapak Ibu Saudara kalau kita melihat yang terjadi hari-hari ini, ya, seks bebas. Ya, ini juga hati-hati anak-anak mahasiswa-mahasiswi yang ada di kota Semarang ini, ya, jangan melegalkan hal-hal yang sudah, ya, artinya kita tahu bahwa itu tidak benar. Ya, jadi itu menjadi sebuah awasan buat kita masing-masing. Ya, karena ya saya tahu, karena saya juga pernah jadi muda seperti kalian semua yang ada di tempat ini, ya. Bahkan kita pernah dengar ada satu lagu yang cukup terkenal, darah muda, katanya gitu ya. Darah yang apa gitu. Ya. Saya nggak tahu, mungkin satu saat biar dinyanyikan oleh komunitas sehati, ya. Biasanya mereka lebih ngerti hal ini, ya. Nah, hati-hati, ya. Jadi cari komunitas yang benar, komunitas yang benar-benar membangun satu dengan yang lain. Ya, memang kadang kalau bicara tentang kekristenan seringkali membuat kita ini bosan, jenuh, ya. Tetapi percayalah, ya, kita bisa meng-create, kita bisa mencoba untuk kreatif, ya, sehingga tidak monoton, ya. Nah, sehingga kita memiliki sebuah gairah untuk benar-benar mencari Tuhan lebih lagi, ya. Nah, kemudian bicara tentang kebohongan, ucapan yang kasar, bahkan kekerasan itu sudah menjadi tontonan kita sehari-hari, terutama Bapak Ibu Saudara yang memiliki media sosial, ya. Ketika kita buka, kita lihat sekarang hampir semuanya vulgar, kita bisa melihatnya. Karena apa? Ada CCTV di mana-mana, Bapak Ibu Saudara. Sehingga kita bisa mendeteksi, kita bisa melihat apa yang terjadi di sana. Nah, banyak orang tidak lagi merasa malu melakukan dosa, tapi justru bangga bahkan menunjukkan di media sosialnya. Ya, saya sempat lihat juga ada seorang ibu, ya, mertua, ya, yang ngamuk-ngamuk karena nggak setuju dengan menantunya, ya. Padahal ya mereka sempat, sepertinya kalau nggak salah dulu sempat sudah mulai kondusif, tapi baru-baru ini muncul lagi, Bapak Ibu Saudara. Dan bahkan ada orang-orang yang memberikan komentar, ya, netizen itu memang luar biasa, cepat tanggap darurat. Mereka bilang ini hati-hati, tolong rumah sakit yang bersangkutan bisa segera mengambil orang ini, katanya gitu, ya, karena didapati beliau ini ODGJ, katanya gitu. Jadi orang yang sudah cukup umur sekarang ini main gadgetnya, sosial medianya itu dengan hal yang tidak membangun, tetapi justru membawa sesuatu yang untuk anak-anak itu jelas tidak baik. Nah, dunia kehilangan rasa takut akan Tuhan, itu jelas sekali, ya, dengan hal-hal yang kita sudah tahu yang terjadi hari-hari ini. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah kita mau menjadi seperti apa yang tertulis dari Kejadian 6 di ayat yang ke-9, dikatakan, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Artinya bahwa apakah kita mau menjadi seperti Nuh, berani hidup benar di tengah dunia yang rusak ini, atau mengikuti arus dunia. Ya. Untuk itu, yuk sama-sama kita akan belajar ada dua hal. Salah satunya tadi dari ayat yang ke-9 dikatakan, Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya.
Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh benar dan tidak bercela. Tidak bercela itu artinya benar-benar sesuatu didapati ya secara klasifikasinya adalah sempurna adanya. Jadi sesuatu yang perfect seperti itu. Nah, bergaul dengan Tuhan itu artinya adalah menjalin hubungan yang dekat, akrab, dan itu tentunya dilakukan terus-menerus, bukan sekedar hanya mengenal Tuhan ya secara pengetahuan, tetapi hidup di dalam persekutuan pribadi dengannya setiap hari. Jadi benar-benar menghidupi nilai-nilai daripada kerajaan Allah. Nah, itu hal yang tentunya harus menjadi bagian setiap hidup kita. Bahkan Roma 12 ayat 2-3 juga mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kemudian dikatakan selanjutnya, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Jadi bersyukurlah dengan apa yang Tuhan sudah adakan di dalam setiap hidup kita masing-masing. Pernah saya sampaikan bahwa kalau kita ada di posisi seperti sekarang ini di profesi yang Tuhan percayakan, kerjakanlah semuanya dengan segenap hati. Ya, saya katakan bahwa kalau di sini ada hamba-hamba Tuhan yang memang dipersiapkan satu saat regenerasi menjadi hamba Tuhan, menjadi pendeta, menjadi gembala yang ada di tempat ini. Ya. Nah, kalau semuanya terus kemudian kepingin, ya aku mau jadi gembala, menjadi gembala semuanya. Nah, kalau semua jadi gembala, terus jemaatnya yang mana? Ya, atau semua yang lain? Saya dorong untuk ayo kita mulai mempersiapkan menjadi leader di tempat ini, menjadi orang-orang yang melayani, yang dipercaya Tuhan. Aku nggak mau. Nah, kalau nggak ada yang disiapkan, ya apakah semuanya jemaat saja, nggak ada yang menjadi pemimpin. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, di sini dikatakan bahwa kita harus yang pertama adalah berani hidup benar di tengah arus dosa. Yaitu karena apa? Karena zaman Nuh bukan zaman yang mudah pada waktu itu. Kalau kita membaca tadi, ya mungkin Bapak Ibu Saudara bisa kembali ketika di rumah baca kejadian yang ada, kejadian 6 itu bicara tentang kejahatan manusia. Di ayat 5 tadi dikatakan ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Jadi cenderung selalu apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan arahnya itu selalu bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, dunia saat ini itu juga sama, ya, penuh dengan yang namanya kekerasan, dosa dan kejahatan. Bahkan orang-orang hidup semaunya sendiri, ya, tidak peduli pada Tuhan dan hanya memikirkan kepuasan pribadi. Jadi ketika kita sudah bisa melampiaskan apa yang ada dalam hati kita untuk membuat orang itu benar-benar melihat, ya. Makanya ada istilah sekarang yang dikatakan kita ini seringkali ketika posting hanya untuk validasi, katanya seperti itu, untuk memberikan sebuah pengakuan bahwa inilah aku. Saya tidak melarang untuk kita posting, ya, untuk kita share tentang sesuatu yang kita alami, tetapi ya
setidaknya tetap bijak ketika kita menggunakan sosial media yang ada. Sehingga sekali lagi Bapak Ibu Saudara, apa yang pada waktu itu dilakukan oleh Nuh, ia tidak ikut-ikutan untuk berbuat dosa dan tidak kompromi dengan keadaan yang ada, ya, atau lingkungan. Tapi Nuh hidup benar dengan takut dan berkenan di hadapan Tuhan. Tadi di Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Hal ini yang tahu adalah kita sendiri, Bapak Ibu Saudara. Makanya perlunya kita untuk ayo Bapak Ibu Saudara, ikuti kegiatan-kegiatan, aktivitas yang ada di gereja. Ya, kita punya yang namanya komunitas sel, ya, komsel. Kita ada kingdom training. Kita juga ada doa pengerja, doa malam. Saya dorong untuk kita semua, tidak hanya aktivis pengerja, tetapi jemaat yang ada di tempat ini. Ayo sama-sama kita bawa dalam doa. Ya, apa yang menjadi pergumulan baik pribadi kita maupun juga gereja kita maupun juga komunitas di mana kita berada dan juga bangsa dan negara yang ada. Sehingga hal ini akan membawa kita untuk benar-benar semakin mengerti panggilan kita masing-masing. Ya, hati-hati dengan kesibukan, hati-hati dengan berkat yang Tuhan sudah curahkan dalam hidup kita. Seringkali ketika kita dalam kondisi kekurangan, ya, saya pernah mendengar ada satu kesaksian seorang bapak ketika dia mengalami jatuh, dia mengalami bangkrut, dia benar-benar merasa butuh Tuhan di dalam hidupnya. Sampai akhirnya dia memberanikan diri, dia ada di sebuah komunitas gereja dan kemudian dia mulai mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada. Dan luar biasanya cara pandangnya, cara pikirnya, dan cara dia melakukan sehari-hari itu mengalami perubahan yang cukup signifikan. Sehingga dia mengalami sebuah pertumbuhan kembali, baik secara finansial maupun secara rohaninya. Nah, sehingga karena saking semangatnya Bapak ini, Bapak Ibu Saudara, setiap ada kegiatan yang ada, dia ikut. Ya, dia ikut komsel, dia ikut doa pengerja, kemudian dia juga ikut ada kegiatan-kegiatan untuk pujian penyembahan, bahkan ketika gereja mengadakan Messianic Woman Ministry pun dia ikut, Bapak Ibu Saudara. Artinya apapun dia ikut seperti itu. Karena apa? Karena dia mengerti kalau dia bisa seperti sekarang ini, ya karena Tuhan. Dia mengesampingkan capeknya dia. Ya, saya menyadari bahwa kita ini kadang juga punya kegiatan, punya kesibukan masing-masing. Tetapi hati kita yang tahu adalah Tuhan dan kita. Apakah kita benar-benar mau mengaplikasikan my church, my home, my family? Ya, ya, gerejaku, rumahku dan keluargaku. Nah, saya mendorong, ayo mulailah punya rasa memiliki gereja. Kemarin saya sempat melihat ada salah satu rekan saya di mana ketika beberapa tahun dia sempat ada bersama-sama dengan saya, dan ketika gereja ada sesuatu kegiatan, dia hampir tidak pernah share ya dengan apa yang ada. Tetapi kemarin saya lihat ketika dia ada di sebuah gereja yang lain, dia share kegiatan gereja tersebut. Nah, saya dorong, ayo toh kita ini saling mengingatkan satu dengan yang lain. Ya, bukan hal itu terus harus seperti itu, tidak. Tetapi saya melihat bahwa dia mulai merasa memiliki gereja di mana dia berada. Nah, di sini pun kita juga mesti harus ayo sama-sama milikilah
Ya, pedulilah dengan apa yang ada di tempat kita ini. Dengan mengikuti aktivitas yang ada. Sehingga kita akan bisa seperti yang Nuh juga lakukan. Yaitu Nuh berani hidup benar di tengah arus dosa. Ya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, di Kejadian 6 ayat 22 dikatakan, lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Artinya apa? Yang kedua adalah tetap taat walau tidak dimengerti dunia ini. Ya. Ketika Tuhan menyuruh Nuh membangun bahtera, itu bukan hal yang mudah. Karena apa? Membangun kapal besar di daratan yang kering, di tengah cuaca yang cerah, tanpa ada tanda-tanda bukti bahwa hujan besar itu akan datang. Ya. Di mana manusia hal itu melihat di mata manusia, hal itu dilihat bahwa Nuh itu orang gila, orang yang benar-benar ya mungkin kita bisa ngomong nggak masuk akal, ngapain bikin kapal yang gede seperti itu. Tetapi apa yang dilakukan Nuh adalah ketika dia mengikuti apa yang Tuhan perintahkan dalam hidupnya. Sehingga dikatakan bahwa Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Artinya Nuh itu benar-benar dekat dengan Allah. Nuh akrab ya dengan Allah. Tidak hanya sekedar mengenal Tuhan, tetapi benar-benar hidup di dalam persekutuan pribadinya. Sehingga dia tahu apa yang dia lakukan. Nah, 1 Samuel 15 ayat 22 juga mengatakan, tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Jadi Bapak Ibu Saudara, ayo tetap taat walau tidak dimengerti dunia ini. Dengar apa kata Tuhan, belajar taat apa yang Tuhan katakan. Bahkan Bapak Ibu Saudara, ketika saya makanya belajar firman Tuhan juga katakan, cepatlah mendengar daripada berkata-kata. Nah, saya seringkali juga ketika dengan Bu Monik ya, dengan istri saya, ketika dia sampaikan sesuatu, ketika pikiran saya itu ada di beberapa aktivitas atau agenda-agenda yang lain, kadang tidak mendengar dengan baik. Nah, sehingga dia merasa, wes nggak usah diterusin, wong ya nggak didengar, kan gitu. Nah, makanya seringkali justru ketika kita dengan aktivitas yang lain, kita itu benar-benar mendengar dengan seksama. Tetapi dengan orang yang terdekat kita, kadang kita menganggap itu sesuatu yang, alah, sesok kan masih bisa. Nah, saya katakan, tadi temanya adalah bicara tentang bagaimana kita mesti harus waspada, tetap waspada. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi apa yang terjadi dengan dunia saat ini sama seperti apa yang terjadi di zamannya Nuh, di mana kebenaran itu makin sulit ditemukan. Kejujuran juga dianggap aneh. Ya. Kemudian dosa itu sudah menjadi sesuatu yang biasa. Tapi satu hal yang perlu kita tahu bahwa Tuhan masih mencari orang yang mau hidup benar. Nah, apakah pertanyaannya kita mau benar-benar hidup benar seperti yang Nuh juga lakukan? Yaitu berani hidup benar di tengah arus dosa atau dunia yang ada dan tetap taat walau tidak dimengerti orang-orang yang ada di sekeliling kita. Tetapi bukan berarti terus ngawur ya. Makanya bergaul akrab dengan Tuhan itu penting, perlu. Baca firman Tuhan, libatkan diri kita di dalam komunitas yang benar, di dalam
aktivitas-aktivitas yang membangun, yang benar-benar membawa kita ini mengerti, mengenal lebih lagi akan kebenaran firman Tuhan. Yang terakhir, sekalipun dunia ini rusak, kita tetap hidup benar. Sekalipun dunia ini berubah, kita tetap setia. Setia kepada firman Tuhan, janji-janji Tuhan. Apa yang Tuhan sudah tetapkan dalam hidup kita, percayalah tidak ada yang gagal. Saya yakin ketika saya dipanggil menjadi seorang hamba Tuhan, saya percaya bahwa itu bukan karena apa yang saya bisa, tetapi apa yang memang Tuhan mau untuk saya bisa mengerjakannya. Amin. Saya undang pemain musik maju ke depan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita akan naikkan satu pujian terlebih dahulu sebelum kita masuk di perjamuan kudus. Saya undang yang bertugas untuk maju ke depan. Menyerahkan untuk pagi hari Tuhan, sebentar kalau kami juga bersama-sama untuk masuk di dalam perjamuan kudus. Berkati hamba-Mu, berkati Ibu Yuni, Ibu Bayu dan juga Ibu Evi, bahkan setiap kami yang hadir pada pagi hari ini. Kami percaya apa yang kami lakukan bukan sesuatu hal yang kami kerjakan dengan rutinitas, tetapi kami yakin ketika roti dan anggur itu menyatu di dalam hidup, di dalam tubuh kami, itu artinya bahwa ada persekutuan bersama dengan Tuhan di dalam segala apapun, di mana bahkan kemanapun Kau tempatkan setiap kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur di dalam nama Yesus.
Adakah yang belum terlayani pagi hari ini untuk terima roti dan anggur? Kalau sudah, sama-sama kita mengangkat roti yang melambangkan akan tubuh Kristus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama roti yang melambangkan akan tubuh Kristus di dalam nama Yesus. Yang sudah, mari sama-sama kita juga mengangkat anggur yang melambangkan darah Kristus. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Yesus. Sejenak sama-sama kita naikkan ucapan syukur kita masing-masing. Yes, makasih Tuhan. Makasih Tuhan. Makasih. Makasih. Sama-sama belajar untuk menyadari betapa besar harga yang dibayar untuk penebusan kita. Dan sudah seharusnya membuat kita menghargai dan menghormati akan pengorbanan Kristus. Makasih Tuhan. Kau melihat setiap hati anak-anak-Mu yang ada di tempat ini Tuhan. Mereka belajar bersyukur, menghargai apa yang Kau sudah lakukan. Dan pagi hari ini hamba-Mu berdoa, biarlah Kau sendiri akan memberkati dengan hikmat yang daripada Tuhan. Kau menyatakan hal-hal yang ajaib, bahkan diberkati dengan kreativitas, keberanian, bahkan kemampuan dan kelimpahan yang ada. Hamba-Mu berdoa, Tuhan juga memberkati dengan keluarga-keluarga yang luar biasa, dengan sahabat-sahabat yang baik, dengan kesehatan yang baik. Bahkan Tuhan juga memberkati dengan keberhasilan dan perlindungan ilahi kemanapun dimanapun anak-anak-Mu ini berada. Tetap rendah hati, diberkati dengan ketaatan, diberkati juga ketika masuk, ketika keluar, dimanapun mereka juga berada. Terima kasih Bapa. Sekali lagi hamba-Mu berdoa, mintakan blessing-Mu, berkat-Mu yang terbaik, bahkan segala sakit penyakit apapun yang ada dalam tubuh kami masing-masing. Pagi hari ini kami percaya dengan iman bahwa Tuhan Allah yang sudah menyembuhkan, Tuhan yang sudah memulihkan, dan tubuh kami ini sempurna. Tubuh kami ini benar-benar sehat, bahkan dari ujung rambut sampai kaki, semua organ-organ tubuh berfungsi dengan normal. Dan hamba berdoa, Tuhan akan mempertemukan anak-anak-Mu ini di luar sana dengan orang-orang yang tepat, orang-orang yang akan saling membangun, dan mereka boleh berkarya dengan luar biasa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan semua yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Ya, anak-anak bisa maju ke depan. Ya, saya minta Kak Tias bisa berdoa buat guru-guru, Rocky, dan juga anak-anak yang hadir pagi hari ini. Silakan maju ke depan.
sekali lagi saya minta Bapak Ibu Saudara bisa kembali bangkit berdiri, tengadahkan kedua tangan kita ke depan, kita memberkati anak-anak yang luar biasa pagi hari ini. Ya, silakan ke tengah. Ya. Baik, mari kita sama-sama angkat kedua tangan kita arahkan kepada anak-anak yang luar biasa yang Tuhan kirimkan untuk kita. Mari kita bersatu hati, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami mengucap syukur untuk generasi yang Tuhan berikan di tengah-tengah gereja kami, Tuhan. Kami tahu bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi anak-anak. Bahkan di tempat ini satu persatu dipenuhi dengan kasih Tuhan. Kami berdoa mengirimkan berkat yang terbaik daripada Tuhan untuk masa depan anak-anak kami, Tuhan. Kami tahu bahwa zaman ini tidak mudah, tetapi bersama dengan Tuhan, kami percaya penjagaan, jaminan yang daripada Tuhan ada buat setiap anak-anak kami. Diberkati kesehatan anak-anak kami, diberkati, diberikan kepintaran anak-anak kami, diberikan hikmat yang jauh lebih daripada anak-anak di dunia ini. Sehingga lewat kehidupan mereka Tuhan, nama Tuhan dimuliakan. Dalam sekolah mereka dibuat Tuhan berhasil, dibuat Tuhan beruntung, dibuat Tuhan menjadi kepala dan bukan ekor. Mereka anak-anak yang sangat cemerlang di dalam kehidupan pendidikan mereka. Kami percaya masa depan yang terbaik Tuhan jamin ada di dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk guru-guru Rocky yang Tuhan percayakan untuk kami. Kami berdoa berikan hikmat yang daripada Tuhan, kreativitas yang daripada Tuhan turun buat guru-guru Rocky di tempat ini, sehingga bisa mengajari anak-anak kami dari usia dini Tuhan, mengenal karakter Kristus, mengenal siapa Tuhan yang kami sembah. Dan setiap anak-anak di Rocky kami pastikan hidup mereka mengenal penuh akan Tuhan Yesus yang luar biasa. Terima kasih sekali lagi, kami memberkati seluruh anak-anak Rocky, semuanya ada di dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom warga kerajaan, saya sangat senang menyambut kembali Bapak, Ibu, Saudara yang hadir mengikuti ibadah baik secara onsite maupun secara online. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang baru pertama kali hadir mengikuti ibadah di GBI Rock Semarang, selamat datang dan selamat bergabung. We are glad you are home. Dan berikut adalah Rock News untuk minggu ini. Ayo KM, mari bergabung dengan komunitas-komunitas yang ada di gereja ini untuk kita sama-sama saling membangun, mendukung, dan bertumbuh di dalam Tuhan. Dan ayo kita mengenal karakter Kristus lebih dalam lagi di Kingdom Training yang diadakan di setiap hari Rabu di minggu ketiga di setiap bulannya. Mari bersama-sama kita berdoa bagi bangsa, negara, kota, dan terlebih lagi, mari kita bersama-sama mendukung setiap pergerakan di GBI Rock Semarang dan apa saja yang menjadi kerinduan Tuhan melalui gereja kita. We help you to fulfill your destiny. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang rindu untuk melayani Tuhan di tempat ini, dapat menghubungi kontak person berikut ini. Sekian Rock News untuk minggu ini. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Stay healthy and stay faithful.
Nasi rames sambal ati. Ojo lali gandul Gusti. God bless you. Puji Tuhan, diberkati saudara pagi hari ini. Amin. Ya, sebelum saya membacakan beberapa pengumuman, terima kasih Bapak Gembala untuk firman yang sudah disampaikan, senantiasa menjadi berkat untuk setiap jemaatnya dan senantiasa dipakai lebih lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Oke, Bapak Ibu, apakah ada yang baru pertama kali hadir di tempat ini? Mungkin boleh melambaikan tangannya di tempat saja. Adakah? Oke, tidak ada. Oke, terima kasih. Pengumuman untuk minggu depan mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bisa bergabung kembali di ibadah raya hari Minggu Kingdom Celebration. Kita akan dilayani oleh Pastor Yusuf Heri dari GBI Rock Bojonegoro. Pastikan Bapak Ibu untuk hadir berkumpul bersama di tempat ini jam 9 pagi di jam yang sama. Begitu. Kemudian ada pengumuman yang penting juga Bapak Ibu Saudara, di minggu depannya tanggal 19 Oktober itu kita akan beribadah Kingdom Celebration, tetapi ada yang spesial. Ini ada praise and worship ya dari anak-anak KGC Rocket. Kita akan bersama-sama melayani di tempat ini. Jadi siapkan hati kita lebih lagi, pastikan hadir, pastikan datang. Bapak Ibu, teman-teman semuanya boleh mengajak teman-teman yang lain gitu ya untuk bergabung di acara ini. Ini sangat spesial. Tentunya berharap kita bisa berkumpul bersama menyembah Tuhan di tempat ini lebih lagi. Dan kita akan dilayani oleh Kak Tias nantinya. Jadi Bapak Ibu jangan lupa mulai ditandain di kalendernya ya tanggal 19 Oktober. Pastikan kita untuk semua hadir dan mendukung acara ini. Bersama-sama kita mau menyembah Tuhan bersama. Gitu. Kemudian untuk informasi persembahan, Bapak Ibu dapat melakukan dengan dua cara. Ada amplop dan kotak persembahan yang sudah ada di belakang. Bapak Ibu dapat memasukkannya secara manual. Kemudian kalau Bapak Ibu ingin menggunakan dengan QRIS, ada barcode yang di belakang sudah tersedia, bisa langsung di-scan saja. Jangan lupa untuk input kode uniknya di belakang, 01 untuk perpuluhan, 03 untuk persembahan umum, dan 05 untuk pembangunan. Begitu saja Bapak Ibu informasi yang bisa saya sampaikan. Mari kita bangkit berdiri, kita akan berdoa untuk persembahan kita. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari yang terbaik yang sudah Engkau berikan untuk setiap kami. Bersyukur untuk kehadiran setiap kami jemaat Tuhan di tempat ini. Pasti tidak ada kebetulan kalau kami bisa berkumpul, bertemu, berjumpa dengan sahabat-sahabat kami, saudara-saudara kami seiman Tuhan di tempat ini. Kami sungguh bersyukur untuk kehadiran kami semua di sini. Kami bersyukur Tuhan bahkan untuk pujian yang sudah kami naikkan. Bersyukur untuk firman yang telah kami dengar. Kiranya Tuhan, Kau sendiri yang memampukan kami untuk terus berjalan di dalam rencana-Mu. Kuatkan setiap langkah kaki kami Tuhan untuk terus berjalan bersama dengan Tuhan. Kami percaya Tuhan, rencana-Mu tidak ada yang gagal. Rencana-Mu sungguh indah atas hidup kami. Kami ingat terus waspada Tuhan. Kami ingin siapkan diri kami, hati kami lebih lagi untuk menyambut akan kedatangan Tuhan. Kami ingin lebih lagi Tuhan, hidup berkenan hanya bagi nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kalau kami akan memberikan persembahan, kiranya Tuhan Kau sendiri yang berkati tangan-tangan yang memberi, apapun yang menjadi pekerjaan kami, tanggung jawab kami, Tuhan sendiri yang akan berkati. Kau buat berhasil, Kau buat beruntung Tuhan. Dan ingatkan kami Tuhan untuk terus memberikan yang terbaik yang kami bisa. Kami ingin terus setia, belajar memberikan dengan sukacita, karena kami percaya Tuhan, semua berkat yang kami terima itu hanya berasal dari Engkau saja. Dan semua kembali untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa mengucap syukur.
Mari sama-sama kita mengangkat kedua tangan kita. Dengan otoritas-Mu, kembali hamba berdoa, mintakan berkat yang terbaik buat setiap tangan-tangan yang terangkat pada pagi hari ini. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah studimu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pelayananmu, dan segala apapun yang kau kerjakan, Tuhan yang akan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Bahkan Tuhan sendiri akan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Terima kasih Bapa, kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan semua yang percaya kembali sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati.